Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyod Bacaka. Kami berharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kami akan membahas ke tema di depan kami ini, sebelumnya kami mohon dengan segala hormat sudi kiranya untuk menekan tombol subscribe yang merah dan sekaligus like-nya sebagai bentuk suplemen untuk channel kami. Bagi yang sudah menekan tombol dan berlangganan, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum dan sudah menekan tombol subscribe-nya dan like, kami ucapkan terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara, kami di sini akan memberikan temanya yaitu pembengkakan kelenjar di ketiak. Nah, jadi kelenjar di ketiak kira-kira itu. Jadi nanti akan kami bacakan chatting dengan konsumen kami dan sudah izin sama beliau kira-kira begitu, dan beliau mengizinkan sebagai bentuk kepedulian beliau terhadap sesama yang merasakan adanya penyakit. Dan penyakit itu beliau sepertinya sudah membayangkan, sudah mengantisipasi. Makanya gejala awal ini yang beliau derita untuk ibunya itu, beliaunya itu sudah mengantisipasi. Makanya beliaunya memberikan bajakah dan kira-kira begitu. Intinya 2 hari itu sudah ada reaksi. Nanti info lengkapnya silahkan jangan di skip. Kita akan membahas sekilas ya, mungkin sebagai bentuk gambaran, karena bayangan-bayangan yang muncul dengan adanya gejala awal pembengkakan di kelenjar ketiak itu ada kaitannya dengan, kalau kita bayangkan maka kita akan terjadi yang namanya ketakutan. Oke. Kami akan membahas, maaf ini kami bukan membahas secara detail, tapi kami membahas inti-intinya aja. Mungkin kalau lebih pasnya nanti sebenarnya ahlinya yang harus menjawab. Cuman karena untuk versi kami ambil secara garis besarnya, yang intinya arahnya kira-kira. Cuman kami bahasanya kurang pas dan kami juga bukan ahlinya kira-kira begitu. Jadi yang diderita oleh orang tua dari yang chattingan dengan kami ini, dengan ibunya, itu adalah gejala awal. Gejala awal yaitu adanya kelenjar di ketiak. Kalau kami buka-buka itu larinya ke pembengkakan di ketiak kira-kira begitu. Nah, kami baca-baca di literatur bahwa yang namanya pembengkakan ini khususnya di ketiak atau mungkin pembengkakan secara umum itu ada yang sifatnya nanti sakit dan tidak sakit kira-kira begitu bahasanya. Terus kemudian dari pembengkakan ini kalau dibiarkan dia akan, atau istilahnya pembiaran atau dibiarkan, akan timbul nanti yang namanya benjolan. Yang tak sakit juga ada timbul benjolan, yang tak sakit juga ada mungkin bisa aja nanti timbulnya tak bahaya. Yang benjolan juga akan berakibat juga nanti ada yang sifatnya berbahaya kira-kira begitu. Nah, benjolan yang sifatnya tak berbahaya itu mungkin kalau bahasa yang kita kenal adalah tumor jinak kira-kira begitu. Ini mungkin tak bahaya atau mungkin itu kurang lebihnya. Mungkin maaf kalau yang kurang pas. Jadi tolong nanti diluruskan, karena juga kami sifatnya belajar. Pertama, keduanya kami bukan ahlinya kira-kira begitu. Cuman kami versi bahasa supaya bahasanya itu mudah dicerna sebagai gambaran orang awam kira-kira seperti itu. Karena kami juga orang awam, tentu dengan bahasanya juga awam. Kalau yang bahasa pas nanti silahkan saya tanya ke dokter atau mungkin ke ahlinya kira-kira seperti begitu. Oke, kalau yang berbahaya kita lanjut. Kalau kita benjolan itu ada 2 kemungkinan. Ini yang kalau yang tak berbahaya tadi ini tumor jinak. Terus kemudian kalau yang berbahaya, benjolan yang berbahaya ini bisa saja tumor ganas, atau bahasa lebih orang kerennya itu kanker kira-kira begitu. Nah, kanker yang bersemayam di
maaf, di ketiak tadi, di ketiak itu ada sangkut pautannya juga, kira-kira begitu, ada rentetan, ada rentetan. Artinya apa? Penyakit itu sifatnya yakin tidak tunggal, pasti dia ada keterkaitan dengan yang lain-lain. Andai nanti dibiarkan atau terjadi pembiaran, kita cuek, dibiarkan, biarlah, kira-kira begitu kan, bisa aja nanti larinya ke yang bahaya, bisa aja ke kanker payudara, bisa aja nanti lipoma, getah bening, bahkan kanker otak dan lain-lain. Itu juga ada kaitannya, itu nanti saling terkait kalau terjadi dibiarkan dan lain-lain, kira-kira begitu. Andaikan ini muncul, tentu solusi medis modern tentu harus dioperasi, kira-kira begitu. Nah, kalau dioperasi tentu itu harus kita lihat nanti. Kalau operasi itu ibarat pohon, itu numbang pohonnya, akarnya belum. Nah, kira begitu. Jadi alhamdulillah kami untuk yang namanya pasca operasi untuk kanker payudara itu kami alhamdulillah sudah menemukan bajakannya, yaitu hasil lab dinyatakan negatif. Cuman testimoni yang bersangkutan itu terus terang sulit kami hubungi, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah dia sudah menyatakan hasil lab negatif, kira-kira begitu. Nah, yang berhubungan benar di saat dia masih dalam posisi dalam kanker, ini kanker payudara, alhamdulillah kami juga sudah menemukan bajakahnya. Dan sama kasusnya, mereka juga sulit untuk dihubungi, kira-kira begitu. Tapi kami yakin menyamakan real apa adanya, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk yang benjolan, begitu juga dengan sama benjolan, baik ini mungkin benjolan di ketiak, benjolan di batu empedu, benjolan di leher. Nah, kira-kira begitu. Alhamdulillah kami juga sudah menemukan bajakahnya, kira-kira begitu. Tidak semua bajakah, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah kami sudah menemukan, dan sebagian ini sudah kami upload di YouTube kami, channel Oyot Bajakah. Mungkin bisa dilihat ada di testimoni, kira-kira begitu. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, ini uraian sekilas. Jadi kita kembali ke yang namanya konsumen tadi, testimoni tadi kan. Jadi ibunya beliau yang chattingan dengan kami itu ada yang namanya gejala awalnya, yaitu kelenjar di ketiak. Jadi kalau mungkin bahasa awalnya itu kan pembengkakan, karena apa yang dirasakan beliau adalah ini, terasa sakit-sakit. Nah, lebih lengkapnya inilah chattingan kami itu. Nah, inilah chattingnya. Jadi kami, maaf ini dengan Bapak Irfan dari Pematang Siantar. Beliau kami kontak lewat chattingan. Jadi inilah kira-kira urutannya, kira-kira begitu. Maaf Mas, bagaimana bajakahnya? Kapan mulai direbusnya? Ada reaksi nggak yang muncul awal setelah merebus? Kira-kira begitu. Ini pertanyaan dari kami, kira-kira begitu. Terus kemudian dijawab, maaf Pak Yuri, kelupaan ngasih kabar, kayu bajakahnya sudah dikonsumsi oleh ibu saya. Oleh ibu saya Pak, alhamdulillah nyeri di kelenjar bagian bawah ketiaknya sudah sangat berkurang. Reaksi yang dirasain ibu saya selagi minum rebusannya itu, kepalanya sedikit pusing Pak Yuri, kira-kira begitu. Terus kemudian kami jawab, syukurlah sakit jauh berubah, kira-kira begitu. Kepala pusing itu bisa karena reaksi bajakah lawan penyakit, sehingga badan kalau nggak tahan kena efeknya, kira-kira begitu. Maksudnya kalau badannya nggak tahan maka efeknya badan tadi kan, kepalanya pusing, kira-kira begitu. Terus kemudian kami ini lanjut aja atau kurangi dosis, kira-kira begitu bahasanya. Ada yang lain yang perlu diinfokan Pak, kira-kira begitu. Kira-kira kami jawabannya, diminumnya sudah berapa hari keberapa terasa ada nampak berubah itu, kira-kira begitu. Dan kebetulan orang tua saya ada keluhan ini kan. Terus kemudian, Maaf Mas, ini bentuknya benjolan atau gimana, kira-kira begitu. Jadi jawabnya syukurlah
Ini jawaban dari saya, syukurlah jauh berubah kira-kira itu, kepala kira begitu. Kemudian dia dijawab, ya mungkin begitu Pak, tapi pusingnya juga enggak terlalu parah kok Pak, tapi tetap dilanjutkan, minumnya 3 kali sehari, kira-kira begitu. Diminum sudah berapa hari, hari keberapa ada rasa nampak berubahnya itu? Sudah 3 hari Pak, di hari kedua sudah mulai kurang nyerinya. Nah kira-kira itu di hari kedua kurang nyerinya. Maaf Mas, ini bentuknya benjolan atau gimana? Enggak berbentuk benjolan Pak, tapi berdenyut dan sakit saat disentuh, kira-kira begitu. Terus kemudian ini jawaban dari dia, karena dia menyebutnya sudah 3 hari, hari kedua itu sudah mulai kurang nyerinya. Kemudian kami jawab, ya Allah bersyukurlah, itulah kami tandakin, ya Allah bersyukurlah, kira-kira begitu. Nah jadi terus kemudian enggak berbentuk benjolan Pak, tapi berdenyut sakit. Itu mungkin masih kategori gejala awal kanker, kira-kira begitu. Jadi kanker ganas bisa saja arahnya nanti kemungkinan ke yang lain, apakah ke payudara, apakah nanti ke lipoma, atau bisa juga nanti larinya ke getah bening. Tapi syukurlah cepat diantisipasi. Ya, itulah lanjutnya kan, syukurlah cepat diantisipasi. Ya Pak, matur nuwun bantuannya Pak. Nanti saya rekomendasikan buat keluarga-keluarga yang ada gejala atau penyakit serupa, kira-kira begitu. Terus kami komentari juga, yakin bahwa info seperti yang sudah itu merupakan harapan besar untuk lebih bergairah menjalani kehidupan ini, kira-kira begitu. Jadi artinya beliau ini kan mau merekomendasikan sehubungan dengan sakitnya, dan alhamdulillah dengan perantara Bajakah beliau sudah sangat jauh berubah di hitungan hari kedua, kira-kira begitu. Sangat-sangat cepat reaksinya, sangat-sangat diketahui, kira-kira begitu, dengan ramuan Bajakah dari kami, kira-kira begitu. Jadi kemudian ini baru kami izin, maaf Mas Chat ini, mohon izin boleh kami buat testimoni di YouTube kami untuk berbagi juga dengan yang mencari Bajakah, mencari Bajakah yang pasti terbukti, kira-kira begitu. Jadi beliau dengan adanya pertanyaan ini jawabannya amin, bergairah menjalani kehidupan, jawaban beliau amin, kira-kira begitu. Karena sakit yang kira-kira nanti larinya dianya sudah terbayang, sudah mengantisipasi, begitu mendapat obat dalam reaksi 2 hari mengkonsumsi Bajakah tadi, ramuan Bajakah tadi, sudah hasilnya sudah sangat-sangat ketahuan, bukan lagi hitungan minggu atau hitungan bulan, tapi 2 hari beliau sudah merasakan, kira-kira begitu. Nah ini amin. Terus kemudian jawaban beliau, nah iya Pak, silahkan, dengan senang hati jika kami bisa berbagi pengalaman kepada yang lain, kira-kira begitu. Jadi testimoni ini, nah ini jawabannya. Kemudian kami jawab juga begitu, ya terima kasih Mas, dilanjut supaya sembuh total, jangan lupa sambil berdoa, kira-kira begitu. Jadi terima kasih Mas, dilanjut konsumsi Bajakahnya supaya sembuh total sambil berdoa. Itu tadi ya namanya sambil berdoa. Jangan lupa bahwa di sana masih ada yang maha kuasa yang menentukan sembuh tidaknya sakit. Ingat, Bajakah adalah sebagai perantara, kira-kira seperti begitu. Jadi itulah testimoni yang penyakit di masih gejala menurut kami, masih gejala, arahnya ke yang berbahaya, tapi dengan 2 hari minum konsumsi 2 kali, 3 kali maksudnya kan, 2 hari kali per harinya 3 kali dia konsumsi, alhamdulillah hasilnya sangat-sangat menurut beliau sangat memuaskan dan sudah jauh sangat berubah, kira-kira begitu. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan hitungan bulan lagi, jangankan bulan, berbulan-bulan, itu hitungan hari, bukan minggu lagi, kira-kira begitu. Itulah testimoni, tidak ada
rekayasa, tidak ada apapun, ini real dari yang bersangkutan. Kira-kira begitu apa adanya. Oke, terima kasih. Itulah tadi chattingan dari Bapak Irfan, dan alhamdulillah itu perlu bagi Bapak Ibu saudara yang kebetulan saudaranya, familinya, atau mungkin kawan karibnya itu menderita, tidak salahnya kita bisa membantu merekomendasikan, berbagi informasi, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dengan perantaraan bacakah Allah akan mencabut penyakitnya, kira-kira begitu. Oke, itulah kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Tiada kata yang tak retak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.